Siang mulai pukul 11 hingga pukul 12 kita akan berbincang bersama sosok-sosok inspiratif yang akan memberikan inspirasinya kepada Anda, insight-nya kepada Anda. Dan siang hari ini saya sudah bersama dengan satu wanita cantik yang hari ini kalau Anda nonton di YouTube berbaju biru. Welcome Christine Monteiro. Terima kasih. Apa kabar Christine? Baik. Baik ya. Bagaimana Jakarta? Jakarta, polusi, Polusi? macet. Susah ya mencari yang positif. Susah mencari positif ya. Tapi tenang sahabat saudara, ada banyak hal juga negatif yang sering kita jadikan sebagai mental block ketika kita ingin maju, kita berani untuk bergerak ya. Topik kita relate dengan Positivity and negativity. That's right ya. That's why judulnya adalah How to be brave to move forward. Iya. Karena banyak orang yang untuk memunculkan bravery aja itu masih susah, Christine. Betul, Ya, apalagi para business owner, para entrepreneur, para CEO, para direksi barangkali untuk mengambil keputusan tuh, aduh masih pandemi jangan deh, gitu ya. Aduh jangan deh, nanti mau ekspansi nanti dulu dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Banyak sekali blok-blok yang diciptakan memang ada ya, Ya, apalagi memang ada. Dan pandemi. sebenarnya justru para leader itu punya yang punya very high insecurity. Oke. Karena apa? Karena yang dipikirkan banyak sekali. Betul. Kemudian harus juga memikirkan kalau saya mengambil kebijakan A atau B, apakah saya akan disukai orang? Kalau saya Populer melakukan, atau tidak? iya, kalau saya melakukan ini, apa yang akan terjadi? Jadi the feeling of insecurity itu jauh lebih tinggi dimiliki sama para leader sebenarnya. Karena harus memikirkan banyak orang, nasib Nggak cuma hanya nasib orang, tapi juga bagaimana implikasinya kepada diri sendiri. Oh, ada ya? Ada. Oke, Pasti tadi ada. kebijakannya populer atau enggak, nanti disukai atau enggak gitu ya, nanti Iya, tiba-tiba itu setelah kan paling nggak mempengaruhi cara berpikir dan juga bagaimana kita merasa kita membawa diri kita or how we put ourselves itu di mata orang lain. Oke. Ini sudah dibuka dengan satu insight menarik sahabat Sonora. Christine Monteiro ini adalah CEO Dotimind, seorang transformative coach yang sudah berpengalaman belasan tahun melatih, mendampingi para pelaku usaha bisnis yang ingin bertransformasi bisnisnya menjadi lebih baik, lebih better gitu ya. Ya, sebenarnya nggak hanya bisnis tapi lebih to be a better person sih. Oke. Karena semuanya itu kan sebenarnya related ya. Pada intinya ketika kita menjalankan bisnis itu kita harus make sure bahwa dari dalam diri kita sendiri dulu yang harus mulai ditransform. Oh, oke. Ya, jadi Transformasi diri. lebih ke diri sendiri, bukan bisnisnya sih kalau saya Oke. melakukan coaching. Oke. Sebelum kita masuk karena siang hari ini banyak yang mendengarkan adalah pelaku bisnis, entrepreneur gitu, pelaku UMKM yang tadi yang banyak mental blocknya. Yes. Kita mulai dari diri sendiri, dari personal dulu ya. Ada orang yang kemudian ingin segera memulai bisnis gitu ya. Tapi tadi masih banyak hal yang harus kemudian difikirkan, dipertimbangkan ya. Ada yang sudah ingin resign dari tahun lalu, berapa tahun yang lalu, tapi nggak jadi-jadi. 2 tahun. Running usahanya gitu ya, padahal mengeluh terus dengan kondisi sekarang sebagai karyawan misalnya. Iya. Atau bisnisnya segini-gini aja ingin diperbesar tapi masih bingung karena ada banyak batasan. Nah, apa sih yang bisa membuat kita tuh punya keberanian untuk mentransformasikan diri kita to be a better person, tentu saja untuk mendapatkan hidup yang baik, better living, Yeah. not only for me and myself, Yeah. but family and True. people around us gitu. True. Jadi memang kebanyakan orang itu nekat kalau udah mentok. Oke. Orang itu mengambil keputusan itu yang sangat berani ketika momentumnya itu udah kayak I'm done, I'm fed up, I Oke. have enough gitu loh. Cukup gitu. Iya, cukup gitu loh. Tapi kan itu menjadi satu energi yang is a positive pada akhirnya mengerti bahwa ada sesuatu yang harus dilakukan. Tapi di sisi lain it's become negative karena dari marah gitu loh. Triggernya tuh marah gitu loh. Although a lot of say sebenarnya marah itu adalah trigger yang paling baik gitu loh. Tapi kan kalau dilakukan dengan kemarahan itu kan kita jadi blur kadang-kadang. Like yang dilakukan itu pokoknya gua akan membuktikan, gua akan melakukan ini supaya tidak terjadi A, B, C, D lagi. Jadi it becomes a different perspective dan become a different vision. Dulu pun saya memulainya juga gitu. Ada tekanan dulu. Ada tekanan ada dulu. beban dulu, baru kemudian gitu ya. Iya, baru nekatnya tuh nekat banget gitu loh. Oke. Tapi ketika kenekatan itu dilakukan tanpa rencana, terutama dalam melakukan bisnis itu juga nggak benar. Oke. Nah, hal yang perlu diketahui adalah sebelum kita memulai
menjadi seorang entrepreneur atau memulai bisnis itu mungkin kita harus bertanya dengan diri sendiri. Jangan tanyakan ke orang lain. Jangan, apalagi Karena yang harus menjalankan kamu sendiri gitu loh, Bukan diri kita sendiri gitu loh. Mm-hmm. Jadi jangan bertanya kepada orang lain, tetapi tanyakan kepada diri sendiri. Apakah saya cukup punya mental yang kuat untuk akan menjalani jatuh bangunnya ketika saya melakukan atau menjadi seorang entrepreneur, menjalankan bisnis. Apakah saya siap dengan segala tekanan yang ada? Karena gini, mental employee dengan mental entrepreneur itu totally different. Exactly. Mungkin kalau misalnya tekanan di dalam pekerjaan itu kadang-kadang bebannya bisa dibagi, dan kita selalu marah karena orang lain, karena faktor eksternal. Tetapi once we become entrepreneur, Yes. tekanan itu akan lebih besar lagi. Sebenarnya bukan lebih enak sih, karena yang harus dipikirin tuh dari A and Z. Yes. Sedangkan di dalam perusahaan itu terbagi-bagi. Betul. Everybody have their own istilahnya beban lah gitu loh, untuk memikirkan gitu kan ya. Orang marketing gak usah mikirin gimana accounting dan finance planning for Betul, the benar, budgeting benar, dan lain benar, sebagainya. benar. Tetapi kalau misalnya di entrepreneur itu like we have to think about A to Z, Semuanya. gitu loh. We have to have that big vision. Harus punya dream yang cukup untuk memotivasi kita melakukannya. Oke, The vision itu harus ditanyakan kepada diri sendiri. Jadi kalau tadi kita ngobrol-ngobrol soal saya cocoknya ngerjain apa sih gitu loh. Nah, kalau belum menemukan itu, coba ditemukan dulu. Oke. jangan berhenti habis itu baru mencari-cari gitu Make loh. sure dulu kita mau lakukan Make apa. sure. Yes. Dan selalu sebenarnya usaha yang berhasil itu adalah dari dalam diri sendiri. Ada Oke. ceritanya. There Oke. is a story to tell. Karena itu adalah fuel-nya ya. Itu adalah bensinnya yang akan terus membuat kita itu untuk terus maju dan akan terus mau, hey, but this is my dream. But this is, what I want to make it better. Jadi there are a lot of reason yang bisa kita list down, tetapi dari dalam diri sendiri itu harus punya kekuatan untuk terus maju melakukan. Kalau kalau kita nggak punya cukup feel untuk itu akan sulit. Oke. Jadi harus bertanya sama diri sendiri, jangan bertanya sama orang lain. Apalagi tanya sama rumput yang bergoyang ya. Ember. Ask to yourself ya. Yang pertama, Yes. kemudian what's your dream ya. What's Yeah, your what's your dream, dream? Mas gitu ya. Mbak gitu ya. Oke. Itu penting. Dream itu nggak cuma traveling aja ternyata. Oh, iya. Tapi hidup ini hidup Iya. kelanjutan hidup kita. Oke, setelah kemudian kita bisa menjawab pertanyaan tadi gitu ya. Dream kita ada, kita sudah Iya. punya gitu ya. What's next? Do not overthinking. Overthinking. Yeah, overthinking. We like to plan for 10, 15, 20 years. Oke. Oke. With all the if. Which is sometimes mungkin yang harus dipikirkan itu yang memang terjadi secara alami gitu loh. Oke. Maksudnya gini, kalau misalnya kita punya bisnis secara natural itu yang namanya down-nya pasti ada. Nah, kira-kira sanggup nggak kita menghadapi down-nya itu? Kalau misalnya harus jualan, am I the kind person tukang jualan? Kalau harus melakukan creativity, creating product dan lain sebagainya, am I creative enough or do I need help? Jadi selanjutnya itu jangan overthinking kayak unnecessary things. So logic dikedepankan menjadi very important in this. That's part of the planning juga gitu kan. Saya tidak akan bicara secara terstruktur dan theoretical ya. For me, kadang-kadang kita itu harus dihadapkan dengan realita yang ada. Mostly buat saya dari pengalaman saya dan coaching orang dan lain sebagainya, saya melihat bahwa overthinking itu take place. Dan kadang-kadang kita merasa bahwa we have to do it all ourselves. Padahal di dalam setiap manusia itu kita punya kekuatan, punya kelebihan, dan kita punya kelemahan. And that's okay. And it is okay for you to have your weakness. Nobody's perfect. Nobody's perfect. Yes. So ketika kita tahu kelemahannya kita, disitulah kita mencari orang lain yang untuk bisa membantu kita untuk melengkapi. That's how business runs. That's how we creating something. Karena kita nggak bisa do all ourselves. Yes, Itu bisa exactly. kebakaran di awal-awal gitu loh. Oke. Udah kayak we burnt out gitu loh. Oke. Nggak bisa lagi
meneruskan dan jadinya tuh depression. Then people go into the depression stage. Kayaknya semua beban ada di dia, Betul. gitu, berat banget. Betul. Padahal ya kita punya kemampuan, punya limitasi masing-masing ya setiap. Karena the term of entrepreneur itu mewah banget gitu loh. Kayak bukan cuma mewah sih, mungkin lebih ke seperti apa ya, wah banget gitu loh. If you are entrepreneur, you must be very successful. Punya image yang berbeda, punya image yang kayak wah hebat sekali, Padahal berani itu sekali. masih beban ya sebenarnya. Padahal ngasih beban itu ya. Yeah. No, we're not that perfect, Yes, like we think about what next, we think Yeah. about how we gonna do Yeah. this. We have to meet people, and then kita mesti mikirin gua tuh kelemahannya di sini. Bagaimana caranya gua mencari orang yang untuk menutupi kelemahan gua. Oke. For example, maybe I'm good at marketing, and creativity. Tapi untuk jualan, I'm not a salesperson. Oke. So, You saya have harus to find out mencari seseorang Sales expert. ya yang bisa menjual saya. Oke. No, iya, because I cannot do it all Yes, gitu loh. yes. Kalau saya nggak punya talent di sana, berarti saya harus mencari orang untuk membantu saya to make this become I agree with you. successful. I agree. Seorang pemimpin tidak perlu bisa semuanya, tapi yang pemimpin yang bagus adalah yang mampu meramu, meracik, mengcombine. Yes. Karena it's like a conductor in orchestra, right? Exactly. Nah, exactly. supaya terdengar harmoni, musiknya indah, itulah fungsi pemimpin. Yeah, Entrepreneur betul, like betul, that ya. betul. Oke, kemudian tadi overthinking, tadi setelah kita menemukan dream, pertanyaan pada diri kita, Yeah. what's next? Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya, Okay. Christine ya. Sahabat Sonora, Anda juga bisa menyaksikan perbincangan saya dan Christine di kanal YouTube Sonora FM. Jadi silahkan Anda bisa klik langsung kanal YouTube Sonora FM dan kita akan bersama-sama dengan Christine sampai jam 12 nanti. Anda masih bersama kami, Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.
to move forward ya, itu Yes. tema kita sahabat Sonora. Di sesi 1 saya sudah banyak mendapatkan insight dari Christine. Saya masih bersama Christine Montero, CEO Dotimind dan Transformation Coach. Ini apa ya, bidang sains baru atau seperti apa sebetulnya kalau kita bicara Transformation Coach ini, Christine? Kalau misalnya coach sendiri itu kita sudah dengar dari abad-abad Yes. yang lalu gitu ya, Mhm, bahwa sebenarnya mulainya dari sports. Sports Oh. itu kita sering banget dengar coach. Kata coach itu kan sebenarnya very familiar when Di it's gym in gitu ya. sports Iya, ya, iya. coaching sport dan lain Mhm. sebagainya. Padahal sebenarnya intinya adalah bagaimana membuat atau membawa orang itu di satu titik ke titik yang lain. Oh, oke. Menuju ke goalnya. Sama kayak sports coach itu kan juga begitu. Mhm. Hanya saja kalau di Indonesia itu kebanyakan coach itu disamakan seperti motivator. Hmm. Sehingga fungsi coach itu jadi agak sedikit shifting. Oke. Padahal sebenarnya coach itu saya bisa bilang kalau mau disamakan atau dipadankan itu mungkin hampir mirip seperti counselor, Hmm. psychologist. Yes. Kalau misalnya psikologis itu lebih membawa si kliennya itu ke masa lalu gitu ya, membenahi atau finding the root cause dari permasalahan behavior yang dihadapi. Kalau si coach ini lebih ke bagaimana membawa mereka tuh ke depan. Jadi Oke, tracking the progress, udah gitu menggali awareness yang ada di dalam diri sendiri, itu yang dilakukan coach. Jadi kalau dibilang baru sebenarnya tidak. Hanya saja mungkin fungsinya bisa terbilang orang jarang mendengar karena kita sudah terlalu terbiasa mendengar kata coach itu di dalam bidang sports. Atau ya mungkin ada yang bilang life coach. Ya, Life coach ya. Tapi balik lagi it's very different dengan coach motivational gitu. Kita memang kalau coach yang kita jalani ini benar-benar coaching a person itu sampai di titik di mana dia berhasil melakukan apa yang ingin dilakukan. Oke. Tracking the goal dan lain sebagainya. Oke, termasuk memunculkan bravery tadi supaya tadi move Betul, forward ya. betul. Nah, kita tadi sudah membahas 2 hal ya untuk seorang memulai starting their own business gitu ya. Yang pertama tadi adalah find their dreams, kemudian apa namanya ada overthinking. Overthinking. Ini menjadi problem juga. Yes. So what's next? To know yourself. Knowing myself. To Ya, know Yes. myself Yes. ya. Karena kebanyakan orang itu tidak tahu diri dia sendiri itu siapa. Itu penting kenapa? Karena apa yang dilakukan itu kadang-kadang it reflects to who you are, it reflects to what you do. Yes. Dan orang tuh selalu berpikir bahwa become an entrepreneur itu mesti work hard, mesti work 24/7, always available gitu. I think di zaman sekarang ini banyak orang yang selalu mengkampanyekan lebih ke work smart. Ya. Jadi don't beat yourself. Tahu bahwa kemampuannya ada di mana, kekuatannya ada di mana, kelemahannya ada di mana, itu yang harus dipadu-padankan. Banyak orang itu suka insecure ketika tahu punya kelemahannya atau tidak mau mengekspos kelemahannya, which is for me I think it's wrong. Karena then we try to live in denial gitu loh. Denial bahwa no, I don't have this. Oke. Dan itu juga yang jadinya nanti membuat kita sulit untuk mendelegasikan pekerjaan. Oke, kita perlu screening, it means atau seperti apa nih? Maksudnya kalau kita bicara fisik kan ada medical check up ya, Yes, untuk yes. tahu salahnya di mana kita benerin gitu kan? Jadi ada yang namanya personality test. Oke. Ya, kalau saya sih biasanya kalau saya coaching orang tuh hanya untuk tahu kira-kira orang ini seperti apa. I offer the personality test. Kalau misalnya you are introvert, ada scope pekerjaan mungkin yang memang tidak suka dilakoni gitu ya, dikerjakan. So it's okay. It doesn't mean that you are a failure gitu Yes, loh. yes, Jadi we yes. have to be to be graceful to ourselves juga gitu loh. To be kind. Gak bisa Accept. kita push, nggak bisa kita push diri kita sendiri menjadi seseorang yang kita bukan itu gitu loh. So knowing who you are itu is very important. Oke. In how you relate, in how you do your work in daily life itu penting sekali gitu. Oke. Karena kalau tidak kita akan kehilangan diri kita sendiri. Oke. We're losing ourselves. We become who we are not. And it's dangerous. And it's very dangerous.
karena jatuhnya ya bisa ke depression, and then you become confused gitu. Jadi udah nggak fokus lagi, dan emotional pile-nya numpuk, insecurity-nya juga lama-lama makin banyak, and you lose a lot gitu loh. It brings me to next questions. Kita di Indonesia, mungkin bukan hanya di Indonesia, di dunia itu kadang-kadang hidup dalam persepsi orang, tuntutan sosial gitu ya. Padahal itu bukan kita. Nah, how we cope with that? That's why I say if you know who you are, you can careless about it. Jadi gini, saya memang bukan orang yang sempurna, tetapi saya tahu worth. I know my worth, gitu loh. To become a coach aja sebenarnya tidak mudah. I can do it, so that's my worth. And I'm a mother of 3. That's my worth. I'm an entrepreneur. I'm a single mom. That's my worth. Jadi kita harus tahu nilai-nilai dan value yang ada dalam diri kita sendiri. Other than that, I can care less. Orang mau ngomong apa terserah. Lu mau ngomong apa terserah. Because you never walk into my shoe. So don't tell me how to do things that you never even went through it gitu loh. Bukan berarti saya tidak terima masukan. Tapi masukan yang seperti apa yang harus kita dengar. Jadi masukan itu kan bukan hanya positif ya, tapi masukan itu harus mampu membuat kita berubah. Harus mampu, orang itu harus mampu memberikan masukan secara terstruktur. Constructed, dalam arti membuat orang ini tahu apa yang harus dia rubah. Jadi bukan asal ngomong aja, based on like and dislike. You know, netizen kan on control ya. Oh iya, mereka maha benar. Dengan segala komentarnya ya. Dengan segala komentarnya. Oke. Betul. Jadi kita harus tahu batasan ya. Kadang-kadang kita harus bisa juga memutuskan I don't care whatever people wanna say gitu ya. Ini hidup saya, ini saya, dan ya itu yang harus kita lakukan sebetulnya. Nobody knows what you struggle with. Yes. Nobody knows that you can't sleep at night. Nobody knows that you struggle waking up in the morning. Nobody knows that you are struggle taking care of 3 kids. So there are a lot of things that people have no idea what you went through. Jadi why bother? Yes. Hidup kita yang jalanin ya. Betul. Kalau saya sih udah tutup telinga udah sejak lama. Gak ada yang tahu gimana susahnya kita. Exactly. Gitu ya, punya keluarga yang ya kadang-kadang tuntutan sosial kadang-kadang ingin selalu terlihat sempurna, padahal itu juga bisa membuat kita pressure ya. Iya, kalau saya sih saya merasa nyaman dengan diri saya sendiri. Karena saya juga terus memperlengkapi diri saya. Jadi jangan malu-malu juga sih sebenarnya. If you are a newbie misalnya, baru mulai gitu ya, ask questions, like even reach out to the people. Kalau saya sih orangnya cuek banget ya. Jadi kalau misalnya saya pengen tahu sesuatu gitu, like I will come to the person. Itu akan saya kejar gitu loh, dan akan saya tanyakan dan akan saya cari tahu how you do this, how you do that gitu. And it's part of bravery tadi ya. Yeah, it's part of bravery. To be brave itu memang nggak mudah. Jadi saya cerita sedikit ya. Sebenarnya being a coach itu a switch career for me. Sebelumnya saya ini adalah communication consultant. So my background is more into broadcast dan juga di advertising. Jadi cukup lama saya di broadcast, and then saya masuk ke advertising, lebih banyak ngurusin communication strategy and stuff gitu. Tapi ketika suami saya meninggal 2 tahun yang lalu, I decided to change my life because I think everything happened for a reason. Yes, of course. Ya, saya memang dari dulu tuh suka banget counselingin orang. Jadi I like to do counseling to people, dan itu sebenarnya tidak pernah padam. Jadi saya merasa bahwa mungkin ini push yang harus saya hadapi gitu ya. Besides become an entrepreneur 6 tahun yang lalu ketika saya memutuskan untuk berhenti kerja supaya saya punya banyak waktu lebih untuk anak-anak gitu ya. Saya nekat banget waktu itu memang becoming a consultant and then helping my husband's business gitu. Terus ketika dia sakit saya berhenti kerja, nggak bisa doing anything, and then COVID. Di dalam pergumulan itu, grieving itu, saya menemukan bahwa I think I need to do something else. Yes. Karena grief itu sendiri itu udah merubah hidup saya sendiri. That grief changed me to a different person. Because I see life itu in different perspective.
Kalau dulu kita itu take it for granted in life. Apa ya? Ya kalau kata orang kisera-sera lah. Whatever will be will be. Yeah. Go with the flow. Yeah, and we tend to be feel comfortable Okay. in our comfort zone. Oke. Karena segala sesuatunya udah kayak settle gitu loh. Tiap hari ya udah gua kerja, gua dapat gaji setiap bulan, and then people get mixed up between passion and something that I have to do. Yes. Oke, aduh menarik kisah Pak Sonora. Saya harus saya potong dulu, kita harus jeda dulu ya. Saya udah kasih tanda. Kita akan kembali lagi saat lagi. Anda masih bersama kami. Jakarta News Traffic and Music, Anda masih bersama kami di UMKM and Business Insight ya, sampai pukul 12 nanti. Saya masih bersama Christine Montero, CEO Dotimind and Transformation Coach. Ya, ini such an honor for me to have you here, Christine. Thank you. So many insight dan mungkin ini dibutuhkan juga karena banyak sekali blok-blok yang sering kita punya, apalagi ketika kita ingin memulai sesuatu, start a new thing yang kita anggap itu sebetulnya kita tahu itu akan lebih baik untuk hidup kita, tapi keraguan selalu muncul ya. Yes. Breaking the blocks. Tadi sudah disampaikan mimpi dulu deh ya, apa your dreams, kemudian ada juga overthinking jangan. Kemudian tadi ada step yang menarik juga, satu segmen kita bahas itu. And then apalagi Kristen
yang Ya, tadi kan dibutuhkan udah itu. apa namanya know yourself juga ya. Yes. Kalau menurut saya sih this tips is not like a checklist ya. Karena Iya. untuk dilakukannya tuh lama banget gitu. dan- It doesn't work Yeah. like it doesn't happen just besok. Oke, gue memutuskan untuk tidak overthinking and then tomorrow I'll start. No like that ya. Tiap orang punya yang ininya beda-beda ya. It's a Casey. journey ya, Yes, it's a of journey course. dan sebenarnya yang berperan paling penting itu adalah otak kita sendiri gitu loh. Jadi kalau misalnya ada wisdom yang bilang bahwa your emotion can be deceiving, itu benar gitu loh. Karena sebenarnya emotion itu juga produk dari hasil berpikir. Jadi kan di dalam brain kita itu kan memang sudah punya banyak kotak-kotaknya. Istilahnya fungsi-fungsinya lah Oke. gitu ya, yang memang mengatur perasaan kita, yang memang menyerap kemampuan kita dalam misalnya matematika atau misalnya arts gitu, mengelola banyak informasi di dalam otak kita. Makanya kadang-kadang kita kan selalu bilang otak lu makanya dipakai. And that is actually true. Kita ini kadang-kadang hidup terlalu autopilot. Kita jadi lupa memberdayakan atau menggunakan otak kita. Kita sering bicara soal hidup sehat, itu sehat makanan untuk menyehatkan tubuh kita. Tapi kita tidak pernah berpikir bagaimana menyehatkan otak kita. Iya. Padahal otak itu sangat-sangat penting sekali untuk disehatkan. Karena itu adalah pusat di mana semua yang mengontrol hidupan kita sehari-hari sebenarnya. Mulai dari fungsi organ tubuh kita, apa yang akan kita lakukan, perencanaan. If you have this overthinking problem, you can be realize bahwa Anda akan menyadari bahwa wow, gila otak gua ini kalau misalnya dibiarkan secara liar itu akan terus exploring tanpa batas. Limitless. Segala kemampuan atau if-nya itu akan banyak sekali. That's how powerful our brain gitu loh. Makanya kenapa kalau misalnya orang bilang otak lu kok tuh dipakai dong gitu loh. Itu benar gitu loh. Otak lu, kita tuh mesti belajar untuk menggunakan otak kita untuk berpikir, even untuk melakukan hal yang kecil pun. Kita tuh harus berpikir gitu. Oke. Kadang-kadang orang tuh nggak mau melakukannya karena hidupnya terlalu autopilot. Hidupnya tuh udah yang oke, hari ini gue bangun jam 5, gue mandi, gue bangun, gue ke kantor, ini yang gue kerjakan. Terjebak rutinitas, Betul. habitual action gitu ya. Betul. Padahal kalau kita mampu memberdayakan otak kita lebih baik lagi tuh, so bagaimana It's caranya? amazing. Ada orang-orang kayak Mark Zuckerberg, ada yang kayak Elon Musk gitu ya, yang mungkin otaknya, wah itu. You have to challenge yourself. You have to challenge yourself. Have I done enough for today? Atau what am I gonna do next? Atau setiap ada permasalahan itu diselesaikan, jangan lari. Mostly Oke. orang itu tidak suka facing problem. Yes. Dari hal sesederhana itu aja sih. Misalnya contohnya, berapa banyak sih suami istri kalau yang keluar rumah, kalau ada konflik, keluar aja deh. Abis itu pulang berharap semua baik-baik aja. Oke, baby baik-baik aja. Tapi the root cause, masalah Nggak yang selesai. dibicarakan bertahun-tahun itu nggak Itu masih selesai-selesai. ada, Itu iya, masih iya, ada. iya. Makanya we always joke gitu ya. Kalau istri itu kalau misalnya kalau udah marah itu semua dosa masa lalu itu numpuk. Iya betul. Why? That's because that's never resolved gitu loh. Tidak pernah selesai gitu. Jadi lots of problem in life itu yang memang tidak mau diselesaikan. Oke. And that's become numb. You become numb. Hmm. Numb. Jadi kalau misalnya itu jadi behavior kan. Udahlah, ntar juga hilang sendiri. Udahlah. Entar baikan lagi gitu ya. Ya, itu jadi apa ya? Jadi habit jadinya. That way, how do you expect your brain to works? Nggak membicarakan, nggak memikirkan. Nggak mau membahas ya nggak. Gimana sih cari jalan tengahnya? Apa sih yang harus kita lakukan? Kalau dari hasil di situ kan akhirnya it's a workout jadinya. Okay, I have to change this part, you have to change this part. I do my part, you do your part. Itu kan part of changing. Makanya kemudian orang itu kan growing. Orang takut berkonflik, Christine. Ketika mau membahas itu, ya, itu bisa gelas piring sendok melayang, golok dan lain sebagainya kan? Because that's the easiest way to do kan. Instead of bukan memuaskan, mengeluarkan amarahnya itu dengan kata-kata yang baik. It's easier to throw things. Kadang-kadang saya aja pengen banget gitu. Makanya saya selalu bilang sama my employee gitu ya.
kayaknya saya perlu taruh dartboard deh di ruangan saya. Cause like itu emang kayak apa ya, kepuasan tersendiri bisa like mengekspresikan hitting gitu loh. Menyalurkan apa namanya emosi gitu ya. That's the easiest things to do. Tapi kan in reality when we face human, kita berbicara dengan sesama manusia, we need to use words. Kita nggak bisa telepati kan. Yes, of course. I cannot read your mind. Ngomong lah you gitu cannot ya. read my mind. So communicate gitu loh. Yes. Harus bisa dikomunikasikan. Ya, once ketika tidak bisa dikomunikasikan menjadi bara yang kemudian suatu saat bisa meledak, explodes one day gitu ya. Kalau itu tidak selesai, jadi challenge untuk menyelesaikan setiap masalah yang muncul gitu ya. Yeah, you have to challenge yourself. Whatever yang kita takutkan itu sebenarnya harus kita hadapi. That's part of the process being brave. Menghadapi orang. Kalau nggak suka ya udah. Orang itu selalu apa ya? Kalau saya selalu bilang begini, emotion itu adalah hak seseorang dan tanggung jawab dari orang itu untuk memiliki, bukan tanggung jawab saya. Jadi kalau misalnya Mas marah nih sama saya misalnya, tapi saya nggak tahu kesalahan saya tuh apa, tapi nggak dikomunikasikan juga sama Mas. Buat saya gini loh saya nggak merasa ngapa-ngapain kok, ya gue sih cuek aja gitu loh. Saya sih nggak akan berpikiran yang macam-macam. Buat saya he's changing, ya udahlah gitu loh. Tapi dari Masnya tuh makin lama kesel, dia masa nggak tahu gue itu marah gini gitu. Ya, siapa juga yang tahu, kan kita nggak tahu sensitivity dari setiap orang itu kan beda-beda. Trauma yang dimiliki, the treatment yang mau mereka expect itu kan semua orang tidak sama. How do we know? Jadi kalau misalnya ketika komunikasi itu tidak terjadi, ya berarti kesalahan ada di orang yang tidak mau mengkomunikasikannya. Tapi ada juga, Christine, culture yang memang habit culture yang ada di sebuah tempat, di sebuah perusahaan mungkin ya. Ada yang memang mengkondisikan seperti itu. Jadi udahlah nggak usah diomongin begitulah, nanti rame gitu. Then you either want to become a breakthrough or you just compile with it. You don't complain gitu loh. Jangan komplain, karena sebenarnya you have the chance to break it. You have the chance untuk melakukan sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda. Why not gitu loh. Jadi sometimes to be different itu not that bad sih. I'm anti mainstream ya gitu. Kalau bisa melakukan sesuatu yang berbeda lebih baik begitu gitu loh daripada yang sama dengan orang lain. Because I believe every single person in this world are unique. Yes. Gak ada yang sama. Betul. Jadi kenapa kita harus disamakan dengan orang lain? Jadi kenapa kalau si A bisa gini, kenapa si B nggak bisa gini? Hey, they have their own uniqueness in them. Sama kayak anak-anak kan. Anak-anak ada yang suka sports, ada yang suka arts, ada yang pintar matematika, science, so be it gitu loh. They don't have to be the same with everybody else. They don't need to achieve like everybody else. Just let them to be who they are. Jangan diseragamkan, semua tuh unik. Oke. Setelah kemudian challenge, kalau kita tadi bicara untuk memaksimalkan fungsi otak kita, apa yang perlu penting lagi nih untuk? Sebenarnya be consistent dengan the changes. Be consistent itu dalam arti I'm gonna be brave, I'm gonna move forward, I'm gonna do things that I never done before. Itu harus jadi sesuatu yang dilakukan sehari-hari. Jadi udah nggak fall into udah nggak fall into the habit rutinitas ya, tapi changing habit. Mungkin mengganti rutinitas itu dengan sesuatu yang lebih baik, yang dianggap negatif. Bukan negatif lah, tapi tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Dari situ, karena become entrepreneur itu pada akhirnya you have to be able to prioritize things. Mana sih sebenarnya prioritas-prioritas yang harus saya lakukan? Because prioritas kan ada skalanya. Nggak semuanya tinggi, nggak semuanya urgent. Tapi orang seperti apa sih yang harus saya temuin? Penting apa enggak sih? Seberapa berdampak sih kalau saya ketemu sama orang ini gitu. So how to then run your life itu become sesuatu yang merefleksikan diri kita sendiri juga gitu. Jadi kalau step-step yang tadi saya bilang itu sebenarnya it's just the way of how you change. Oh. Jadi saya then make
The changes is consistent. Yeah, and the changes consistent. Jadi saya tidak memberikan tips seperti yang how to become an entrepreneur. 1, you have to be brave. 2, have a dream. Tapi Kristen gini, kalau kita bicara konsistensi yang namanya manusia itu kan ada up and down, ada naik ada turun gitu ya. Ya kita berharap bahwa itu akan terus sustain gitu ya, semangat kita konsisten gitu ya. Yeah. Berdamai dengan kondisi kita up and down, yang kadang-kadang kita ada malesnya, kita ada rajinnya, kita ada semangatnya, kita ada downnya gitu. Downnya jangan kelamaan. Kebanyakan kita tuh terlena di downnya karena enak, karena nggak ngapa-ngapain. And another thing is, if you feel down, go find somebody to talk to. Oke. Jangan merasa bahwa diri kamu kuat dan hebat, bahwa you can overcome all this on your own. Karena nggak ada satu orang pun di dunia ini bisa hidup sendiri. Dan jangan ragu dan jangan malu untuk bilang bahwa gue lagi down nih, and I need some perspective. Dan saya sering melakukan. Even though I'm a coach, I have coach too. Kan dokter juga bisa sakit kan? Exactly. Coach juga bisa perlu di coach gitu. Betul. Jadi saya juga kadang-kadang kalau misalnya udah stuck dengan pemikiran saya sendiri gitu ya, why am I only see one perspective gitu ya? Kenapa nggak bisa berputar gitu? Then I will call a friend gitu ya, atau I will try to find my therapist. Jadi memang ada yang ya mungkin karena saya bisa mengenali diri saya sendiri ya. Jadi ada saat di mana saya tahu saya butuh terapis, ada saat di mana saya tahu saya butuh coach. Iya. Oke. So when I feel that, I know where to go. Buat apa? Sebenarnya supaya saya mendapat perspektif yang berbeda dan saya bisa terus melangkah maju, nggak stuck di situ aja. Biasanya kalau udah stuck, udah nggak enak tuh saya udah nggak nyaman, udah mulai kayak ini ada yang nggak enak nih. People yang stay in the comfort zone itu seharusnya harus berhati-hati. Karena comfort zone itu will not stay forever. Something big will coming up. So move on before sesuatu itu terjadi. Sesuatu itu terjadi. Karena untuk orang yang punya dream, punya goal gitu ya, comfort zone it will never comfort for them. Yeah. Itu akan membuat mereka tuh agitated, akan membuat mereka tuh gelisah, akan membuat mereka tuh resah betul. Gitu loh. Kayak ada yang belum selesai gitu, ada yang harus pengen dicapai lagi gitu ya. Enggak, atau ini terlalu jalan di tempat nih gitu loh. Okay. This is to comfort. Something is not right about this. Jadi ketika kita udah mulai jalan di tempat, it means that you're not growing. Oke. Kita kan manusia berproses, pasti harus menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik itu bukan berarti like we become a superhero, tapi kan lebih dewasa, more mature. We become more mature in whatever we do, in how we think. Dulu saya tuh nggak pernah ya kepikiran gimana saya mau menjalani hari tua saya. Emang buat saya jauh banget, like never think about it gitu loh. Tapi ketika suami saya meninggal 2 tahun lalu, tiba-tiba saya merasa bahwa wow, what am I gonna do by myself? Dan kebetulan kemudian anak saya 1 mulai kuliah. Dan kemudian anak saya yang kedua dan ketiga udah masuk SMA. Jadi saya kayak yang oh my god, my time it's not long. I don't have much time anymore. Mungkin 3 tahun lagi I'll be empty nester. Saya harus sendiri. Nah, apa yang harus saya lakukan? Kan nggak mungkin saya mikirin nanti kalau misalnya udah 3 tahun lagi ketika saya udah benar-benar empty nester baru saya pikirin. Oke. But that's just came out gitu. Oke. Jadi hati-hati, ada orang-orang yang sudah punya comfort zone ya. Itu ada sesuatu yang akan terjadi ya. Jadi, hati-hati sahabat Sonora. Kita masih punya 1 segmen lagi, Christine. Di segmen yang terakhir, jadi tetap bersama kami di Sonora UMKM Business Insight. Anda masih bersama kami di Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic, and Music.
How to be brave to move forward ya. Ini sangat menyentak sebetulnya ya. Brave and move forward. Yes. The keywords-nya itu karena ada banyak orang yang kemudian tidak bisa menentukan apa yang ingin dicapai meskipun usianya sudah sangat mature gitu ya. Ada ungkapan tadi kita bahas ya di off air, life begin 40 gitu ya. Begin at 40. Tapi ternyata banyak orang yang tidak tahu setelah 40 itu mau ngapain. That's gitu true, ya. that's true. Kerjaan udah berpikir pensiun mau ngapain, padahal pensiun masih 15 atau 20 tahun lagi gitu ya. Anak-anak sudah besar, tapi itu menjalani rutinitas, terjebak habit yang sama gitu ya. Yang padahal itu membunuh otak kita ya, kemampuan otak kita yang harusnya bisa bekerja lebih dan lebih lagi ya, Christina. Ya, betul. It is a very challenging sih kalau sudah kita udah terjebak di dalam lifestyle yang seperti itu. When I said life begins at 40, for me itu benar-benar life begins at 40. Karena buat saya waktu itu saya mengambil keputusan untuk changing career dan lain sebagainya dan start another business setelah tragedi gitu ya di dalam keluarga itu membutuhkan banyak kekuatan untuk itu. Tapi saya rasa feel-nya saya itu lebih ke karena anak-anak udah mulai mature, anak-anak udah mulai yang satu udah mulai kuliah, satu udah SMA, satu lagi udah tahun depan juga udah SMA gitu ya. Saya mulai berpikir bahwa they're no longer in my focus, so I have to focus on myself. Ketika mereka nanti udah nggak tinggal di rumah, what I'm gonna do? Mereka punya their own path, their own life gitu kan. Jadi saya udah harus mulai merencanakan karena saya pernah beberapa kali coaching some CEO gitu ya. Kalau ditanya kalau udah selesai kerja ini mau ngapain gitu loh. Ya itu dia, saya juga nggak tahu. Mungkin nanti setelah itu saya pikirkan. Loh salah. Justru sebelum masa kerja sebagai CEO itu selesai, you have to start what you want to do. Karena begitu masa transisi itu terjadi, you know itu kakinya mau taruh di mana gitu loh. Bukan justru pada saat udah pensiun baru mikirin gitu loh. That's a very wrong approach banget. Dan saya melihat bahwa hidup kita ternyata singkat banget ya gitu. Karena suami saya tadinya yang sangat sehat, nggak ada keluhan penyakit apapun, nggak ada sama sekali gitu ya. Itu tiba-tiba kena brain cancer. Dan justru karena saya merawat dia itu juga yang membuat saya tertarik mempelajari bagaimana cara otak kita bekerja. Karena saya penasaran banget gitu loh. Ini kok nggak bisa ya bukan diobatin sih, tapi difungsikan gitu loh. Jadi saya banyak sekali baca buku tentang brain, saya banyak baca tentang jurnal-jurnal orang yang kena brain injury dan lain sebagainya. Dan saya baru sadar bahwa brain injury is different dengan orang yang kena cancer gitu loh. Karena cancer itu biar gimana pun ada sel yang rusak yang sudah tidak bisa diperbaiki lagi gitu loh. Sedangkan kalau brain damage itu dia masih ada chance untuk sel-selnya itu diperbarui, makanya dia bisa menjadi lebih baik. Jadi dalam masa tunggu 1 tahun itu memang saya tidak bekerja, kerjanya ya cuma nungguin dia sakit aja gitu ya, bolak-balik rumah sakit, kemo dan lain sebagainya. Itu I have a lot of time to study myself gitu loh. Itu yang membuat pikiran saya berubah. Seperti yang saya bilang bahwa grief change me as a different person. It really does. Apakah semua orang itu harus menemukan satu griefnya yang bisa menjadi titik balik kemudian men-change hidupnya? Bisa jadi. Kalau itu bisa jadi trigger, maybe they should. Jadi mungkin kalau misalnya memang merasa bahwa tidak ada challenge yang berarti gitu ya, I think they should think about it. Apa sih yang menjadi griefnya mereka? Apa sih yang menjadi kehilangan selama mereka hidup ini? Yang ingin mereka rubah, yang ingin mereka perbaiki, tidak ada kata terlambat. Umur, it's just a number gitu loh. Tapi tidak bisa dibohongi juga bahwa kekuatan kita dan lain sebagainya juga menurun gitu loh. We are not teenagers anymore gitu loh. Saya kalau suruh begadang gitu ya, kadang-kadang ada orang yang bilang, lu bantuin dong kerjaan ini dong, gue perlu banget nih besok gitu kan. Terus I'm like, you know what? No, thank you very much. I need to take a rest. Gue udah bukan anak remaja lagi yang sanggup begadang gitu ya. So for me, rest is more important sekarang gitu. Jadi the priority already so much different. Jadi kalau misalnya orang bilang, age is just a number, age is just a number. But we cannot deny a lot of things juga udah decline gitu loh. It's just different. We are not young anymore gitu ya. It's just different. Time is running out gitu kan.
Ya, Dan, ya, ya. sebetulnya ada banyak ajaran ya, wisdom, kemudian juga di Jepang itu ada alasan-alasan yang membuat kita harus bangun semangat untuk menjalani hidup gitu ya, dan itu mungkin yang harus diciptakan dari sekarang ya Christine ya, Yes. supaya tidak terjebak pada rutinitas tadi, habit yang sebetulnya membunuh kreativitas, membunuh inovasi. Ya. Atau membunuh- Find your purpose of life sih. Sebenarnya kalau dari banyak yang saya coaching itu, kebanyakan orang-orang itu udah lose the purpose of life. Mereka udah nggak tahu lagi mereka mau ngapain. Dan karena mereka itu udah di comfort zone, mereka itu tidak latihan menjadi lebih berani, mengambil keputusan, melakukan sesuatu yang berbeda. Karena itu kan punya different feeling ya, different feeling, different consequences. Jadi kalau saya bilang kadang-kadang orang Indonesia ini sudah terlatih dengan suffering. Oke. Terlatih dengan suffering. Contoh sederhana aja, karena apa? Karena di Indonesia ini, ya it is probably part of the culture. Tapi coba lihat berapa banyak keluarga yang tinggal bersama dari berapa turunan. Banyak banget. Banyak Masih banget. banyak. Sedangkan belum, ya kalau sekarang bilangnya sandwich generation ya. Iya. Mereka harus kemudian membiayai Orang tua dan dan anaknya. anak gitu ya. Itu kadang-kadang menjadi problem karena ada yang kemudian menanggung adik kakak yang nggak punya inisiatif atau pengen kerja, jadinya ditampung, jadi mereka menanggung beban-beban itu tanpa disadari, dan akhirnya they just cope with it like okay, that's my life gitu loh. Nerima aja Gitu. Pernah sekali waktu saya webinar, ada satu ibu-ibu itu bertanya gitu, dia bilang gimana ya cara membuat anak saya itu lebih inisiatif gitu, kalau bangun pagi bersihin kamar dan lain sebagainya gitu ya, males kalau makan mesti disediain makanan. Itu saya tanya, anaknya umur berapa? 25 Bu, usirnya dari rumah. Usir dari rumah ya sayang, kita harus terusir oleh waktu, udah jam 12 ternyata sahabat Sonora. Oh iya, so fast. Thank you Christine ya, mudah-mudahan next time kita bisa ketemu lagi. Yes. Banyak banget, gak kerasa ngobrol sejam, dan mudah-mudahan juga bisa memberi manfaat dan insight untuk sahabat Sonora semuanya Terima ya. kasih banyak Untuk atas undangannya datang ke sini. Live better, sehat terus, sukses terus ya. Terima kasih. Salam buat keluarga. Yes, sahabat Sonora, dimanapun Anda berada, dan Anda yang ada di YouTube, videonya akan tersimpan di sana. Silakan Anda bisa tonton next time dan di-share ya. Jangan lupa juga subscribe dan like konten ini. Yudi Samadi pamit, terima kasih, sampai jumpa.